Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia Lailatul Isnaini dengan NIM C1B0201126 akan mempresentasikan manajemen kas dan setara kas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SENM. Yang pertama, definisi kas dan setara kas. Kas adalah aset yang paling liquid. Kas merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua item-item lainnya. Perusahaan umumnya mengklasifikasikan kas sebagai aset lancar. Dalam neraca, kas selalu disajikan pada urutan pertama. Setelah itu diikuti dengan akun piutang usaha dan seterusnya sesuai dengan urutan tetap likuiditasnya. Kegunaannya adalah untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan kewajiban yang perlu disetorkan perusahaan dalam jangka pendek. Selanjutnya, setara kas. Setara kas merupakan investasi jangka pendek dan sangat liquid yang mudah untuk dikonversikan sebagai kas dan sangat dekat tanggal jatuh temponya sehingga tidak ada risiko signifikan dari perubahan suku bunga. Umumnya hanya investasi dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan atau 90 hari saja yang memenuhi syarat sebagai setara kas. Untuk memenuhi kondisi setara kas, investasi harus segera dapat dikonversi menjadi kas dalam jumlah tertentu dan menanggung risiko sedikit perubahan nilai. Setara kas ini juga biasanya merupakan salah satu indikator kesehatan terpenting dari sistem keuangan perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis kas. Yang pertama, free cash. Free cash ini adalah kas kecil yang berbentuk uang tunai yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan untuk membayar berbagai bentuk pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan juga tidak ekonomis bila pembayarannya dilakukan menggunakan cek. Lalu ada cash in bank atau kas di bank. Ini adalah bentuk simpanan uang perusahaan yang tersimpan di rekening bank tertentu yang nilainya cenderung besar dan memerlukan keamanan lebih tinggi. Dalam hal ini, kas di bank akan selalu berdekatan dalam rekening koran perusahaan pada bank tersebut. Selanjutnya ada restricted cash, yaitu kas terbatas. Ini adalah suatu bentuk kas yang secara sengaja dipisahkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban di masa depan yang jumlahnya cenderung sangat besar. Selanjutnya ada bank overdraft atau cerukan bank. Ini merupakan cek yang jumlah nilainya lebih besar daripada rekening bank. Sebagai contohnya, perusahaan ABC menerbitkan cek sebanyak 200 juta, padahal jumlah saldo rekening perusahaan ABC hanya 150 juta. Maka, 50 juta sisanya akan masuk pada utang jangka pendek. Yang terakhir ada cash equivalence atau setara kas. Cash equivalent atau setara kas ini adalah sekelompok aset perusahaan yang jatuh tempo kurang dari 13 atau 90 hari. Setara kas ini biasanya sangatlah bermanfaat untuk digunakan saat kondisi finansial sedang sulit dan juga tidak stabil. Selanjutnya ada jenis-jenis setara kas. Yang pertama, commercial papers atau dokumen bisnis. Perusahaan menggunakan surat berharga untuk menerima dana yang digunakan untuk membayar hutang jangka pendek. Contohnya seperti gaji perusahaan. Selanjutnya ada marketable securities, yaitu surat berharga yang dapat dijual. Surat berharga adalah aset dan alat keuangan yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai, sehingga memiliki likuiditas yang tinggi. Sekuritas yang dapat dipasarkan bersifat liquid karena seringkali jatuh tempo dalam 1 tahun atau kurang, dan dengan tingkat bunga yang dapat diperdagangkan memiliki pengaruh yang kecil terhadap harga. Lalu selanjutnya ada money market funds atau reksadana pasar uang. Money market funds seperti giro, uang yang mereka bayarkan biasanya dibayarkan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Reksadana pasar uang memberi perusahaan dan organisasi alat yang efektif dan efisien untuk mengelola dana karena mereka cenderung lebih stabil daripada jenis reksadana lainnya. Dan terakhir ada short-term government bonds atau obligasi pemerintah jangka pendek. Pemerintah memberikan obligasi pemerintah jangka pendek untuk mendanai proyek pemerintah. Itu dikeluarkan dalam mata uang domestik negara tersebut.
Investor biasanya akan mempertimbangkan risiko politik, risiko suku bunga, dan inflasi saat berinvestasi di obligasi pemerintah. Selanjutnya ada manajemen dan pengendalian kas. Yang pertama, penerimaan kas. Sebagian besar penerimaan kas perusahaan tentu saja berasal dari hasil kegiatan operasional bisnis, yaitu melalui penjualan tunai ataupun sebagai hasil penagihan piutang usaha dari pelanggan. Untuk mengamankan penerimaan kas ini, diperlukan sistem pengendalian yang sangat baik dan ekstra hati-hati. Beberapa penerapan prinsip pengambilan atas penerimaan kas yaitu hanya kerawat tertentu saja yang secara khusus ditugaskan untuk penerimaan kas. Adanya pemisahan tugas antara individu yang menerima kas, mencetak dan membukukan penerimaan kas, dan yang menyimpan kas. Setiap transaksi penerimaan kas harus didukung dengan dokumen sebagai bukti transaksi. Selanjutnya ada pengeluaran kas. Kas mungkin akan dikeluarkan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk membayar beban-beban tertentu, baik sebagai pengeluaran operasional maupun non-operasional. Untuk menghindari adanya penggelapan tersebut, diperlukan sistem pengendalian yang sangat baik oleh perusahaan. Beberapa penerapan prinsip pengendalian atas pengeluaran kas dengan menggunakan cek yaitu hanya penjabar tertentu saja yang secara khusus memiliki otorisasi untuk menandatangani cek. Ini biasanya hanya dilakukan oleh manajer keuangan. Lalu menggunakan cek yang telah bernomor urut tercetak, setiap cek harus dilampiri dengan bukti tagihan, lalu mencetak jumlah cek yang akan dibayarkan dan tujuan serta si penerima pembayaran dengan menggunakan mesin cetak. Terakhir, faktur tagihan yang telah dibayar lunas harus segera diberi stempel lunas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.